Cara menanam durian agar tumbuh subur dan cepat besar dan cepat berbuah, kawan. Simak video ini bersama Pak Guru Anto ya. Pengen tahu cara-caranya kawan-kawan dan pupuknya apa saja, simak video ini sampai akhir ya. Untuk biar pertumbuhannya bagus, apa saja yang dilakukan, pupuk-pupuknya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya kupas tuntas ya kawan-kawan ya, cara menanam durian atau pupuk pembuahan durian. Nah kawan-kawan, ternyata di Pak Anto ini kawan, pupuk organik kompos seperti ini ternyata ada dua macam kawan. Ini untuk pupuk pembuahan ya Pak ya. Tuh Pak Anto kan, ini pupuk pembuahan. Ternyata yang di sini kawan, ini pupuk media tanam. Loh ini. Nah, ini ternyata pupuk yang media tanam kawan. Ini pupuk media tanam, nanti biar dijelaskan sama Pak Anto kawan ya, cara menanamnya seperti apa, memakai pupuknya ini kawan-kawan. Begitu ya. Ini yang media tanam, ini selalu produksi terus. Terus yang di depan ini, jika kawan-kawan pengen membuahkan secara alami dengan pupuk organik. Nah, ini pupuk pembuahan. Ternyata ada dua macam di sini kawan. Itu sudah di packing mau dikirim kawan. Pesanan 1000. Nah, di sini pupuk cair juga ada. Baik kawan-kawan, nanti biar dijelaskan cara menanamnya seperti apa campurannya. Dan nanti juga biar dijelaskan cara pupuk pembuahan gitu Pak Anto ya. Untuk itu kan pupuk media tanam. Coba dijelaskan cara menanamnya Pak. Kepada Bapak semuanya, pecinta pengepun buah baik durian, apokat dan klengkeng, kami akan memberikan SOP untuk proses penanaman buah baik itu durian, apokat dan klengkeng ya. Untuk proses persiapan untuk penanaman buah itu media apa yang perlu kami siapkan. Ini organik ya Pak ya, full organik ya. Organik. Satu, kompos. Ya. Kompos yang di sana ya. Di sana ya, kompos. Ya. Terus yang kedua kalinya itu kapur dolomit. Nah, kebutuhannya satu tanaman itu dengan panjang lubangan 1 meter, kedalaman bisa 50, 70 atau 1 meter. Itu membutuhkan media tanam dalam bentuk kompos itu 1 karung. Terus membutuhkan kapur dolomit 2 kilo. Itu dicampur di atas dari tanaman galian tersebut. Kalau bisa pakai arang sekam, kalau bisa. Kalau enggak pakai arang sekam pun enggak masalah. Terus nanti dimasukkan ke lubangan sama pupuk kompos, dolomit, sama tanah galiannya itu dimasukkan, dibikin kayak busut. Nah, setelah tanaman tertanam itu kita mengantisipasi dari stressing tanaman dan untuk stressing tanah dengan pH drop. Ya, karena baru tanam kan otomatis stres pohonnya. Pohonnya akan stres. Makanya treatmentnya itu menggunakan asam amino dan menggunakan asam umat. Dosisnya untuk 20 liter itu 2 sendok penuh makan dicampur asam amino 5 tutup itu dicairkan ke air 10 atau 20 liter. Setelah tercampur baru kita mulai pengocoran ke tanaman yang barusan ditanam. Karena setiap tanaman yang berpindah tempat itu melewati stressing atau adaptasi ya. Proses tidak terlalu stres itu menggunakan asam amino, asam umat. Di samping tadi sudah menggunakan kapur dolomit. Fungsi kapur dolomit itu biar pH-nya naik, karena kecenderungan tanah yang ada di Indonesia rata-rata itu asam. Makanya perlu penambahan kapur dolomit. Nah, setelah tanahnya pH-nya stabil,
Ya. Kan dengan suhu dan curah hujan tinggi itu terjadi stressing, pH naik turun. Ya. Makanya penambahan asam humat itu mutlak sekali. Ya. Biar nanti pH-nya stabil, karena fungsi pembenah tanah itu penstabil pH. Kalau asam amino itu biar tanaman tidak stres pada suhu yang ekstrim. Baik Terima Pak. kasih. Nah, setelah ini ya, setelah kan setelah tanam dikasih ini. Nah, untuk pupuk pertumbuhannya Pak. Untuk pertumbuhannya. Ya, pupuk pertumbuhannya. Ini biar full organik kan di sini semuanya ada. Untuk pertumbuhannya, untuk perawatan. Karena Ya. apa? Proses pertumbuhan perkembangan tanaman itu melewati proses vegetatif generatif. Ya. Setelah penanaman itu dicoba pemberian pupuk nutrisinya secara interval. Ya. Entah itu 7 hari sekali atau 10 hari sekali. Bahan pembuat pupuk kocor itu apa? 1. Kompos itu direndam dengan air. Ya. Makanya menyediakan kayak ini. Ya. Ya. Tempat perendaman untuk pupuk kocor. Ya. Bahan yang direndam apa? Kompos 2 karung. Ya. Ini asam amino 2. Ya. Pupuk pertumbuhan vegetatif 2 liter. Ya. Asam humatnya 1 kilo. Itu diaduk, direndam selama 1 minggu. Ya. Setelah 1 minggu hasil rendaman diambil 1 gelas. Ya. Diambil 1 gelas ini dicampur air 10 liter. Nah, setelah campuran hasil rendaman dengan air 10 liter itu untuk pengocoran pertanaman itu 1 liter tanaman, 1 liter ramuan untuk satu tanaman. Sebentar Pak, kan ini yang di karung 2 karung 2 karung kompos. Ya. Terus asam amino, asam humat. Liter. Ya, 2 liter itu. Ya, Nah, terus kan harus membutuhkan bahan aktif. ya. E4 kan Bapak ada itu. Bakteri. Nah, bakteri. Nah, harus pakai itu kawan. Jadi di sini komplit ya, menyediakan komplit bahan-bahan untuk durian dan sudah banyak yang didampingi. Berapa Pak? Hampir yang masuk ke konsumen itu hampir ada 1.200-an Nah, hektar, kawan. Pak. 1.200 hektar kawan. Dari Jawa Barat, Jawa Timur, luar Jawa. Ini dengan cara SOP kami. nah, gitu ya kawan-kawan. Jadi secara organik total ya Pak ya. Jadi di sini menyediakan pupuknya. Lah ini kawan, ini salah satu pengepul-pengepul minta dikirimi semua ini ya Pak ya. Minta dikirim tuh, siap dipacking, dikirim-kirim. Tuh yang di sana pun juga ini sudah dipacking mau dikirim untuk kebutuhan perkebunan. Tuh di jerigen-jerigen tuh kawan ya. Itu pupuk kocor semua bahan-bahannya ini. Nah, jadi insya Allah di sini komplit ya kawan. Nah, tapi kalau nanti kalau pohonnya sudah besar mau ke pembuahan, ini pupuknya. Mungkin 1 pohon bisa 3 karung atau 4 karung ya Pak ya. Caranya digali bawah tajuk, mungkin kedalaman 30 cm, taburkan memutar. Langsung tutup lagi tanah. Nah, ini tanah untuk apa? Untuk cara membuahkan dengan pupuk ini kawan ya, pupuk pembuahan gitu ya. Itu kawan-kawan, silakan yang belum paham bisa komentar, dan kawan-kawan kalau mau beli pupuknya bisa hubungi kami. Ini sudah resmi ya, sudah resmi, tidak ilegal untuk semua pupuk-pupuknya, yaitu di Pak Anto ya kawan-kawan ya, karena ini memang dosen pemupukan gitu kawan-kawan. Nah, sudah yang berbuah kalsium murni. Nih kalsium murni kawan. Kalau tanaman yang sudah berbuah, ini kawan, misalkan ini ya kawan-kawan yang rontok ya, takut rontok ya, taburi itu. Manfaatnya mencegah daun layu dan rontok, meningkatkan pH tanah, menambah nutrisi tumbuhan, meningkatkan hasil buah, mencegah busuk ujung buah. Itu karena kalau sudah bicara ke buah itu nanti kan unsur kalsiumnya harus tinggi. Betul. Begitu kawan. Terima kasih. Silakan nanti kawan-kawan yang berminat pengen diarahkan atau pembelian pupuk langsung ke WA kami ya kawan-kawan. Siap kirim ke seluruh Indonesia atau kawan-kawan bisa datang langsung ke sini. Terima kasih.